hari ini kita meninjau kembali dan akhirnya akan membuka gereja kembali yang akan dimulai dalam awal masa Prapaskah yang ditandai dengan perayaan Ekaristi Rabu Abu. Maka dengan membangun kerjasama ini, dan juga kami sudah mempersiapkan segala sesuatunya, maka kami akan memberikan informasi kepada umat beriman secara khusus, dan juga saya juga bisa mengatakan, saya sebagai Ketua Satgas dari paroki ini, saya juga akan segera memberitahukan kepada Anda sekalian bahwasannya surat keputusan ataupun surat kebijakan tim Satgas pun akan berubah perihal pelayanan sakramen yang akan segera dibuat sebelum tanggal 2 Maret, sehingga pelayanan-pelayanan sakramen, kegiatan-kegiatan yang sifatnya membutuhkan kehadiran kami, pelayanan kami, secara keseluruhan akhirnya dapat dinikmati, diketahui, dan informasi ini berlaku bagi semua pihak. Maka pada malam hari ini, mari kita dengarkan apa yang menjadi info dari sesi liturgi dan berusaha kita juga dukung dengan baik, sehingga saya selalu mengatakan yang namanya hierarki harapannya setiap kegiatan apapun hendaknya efektif, efisien, dan juga menjangkau banyak orang. Seperti yang sudah diketahui bersama bahwa pada hari ini kita akan melakukan sosialisasi pembukaan misa secara bertahap dan terbatas. Oke, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, jadi ini adalah hasil rapat dari tim Satgas Paroki Katedral Bogor semalam. Jadi apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ketua Satgas kita, Romo Peter yang terkasih, juga Pastor Paroki kita Romo Haruno dan juga Romo Nanang yang secara full support telah menyetujui usulan dari kami dari seksi liturgi untuk membuka kembali gereja untuk misa tatap muka. Dan momentum yang dipergunakan sangat tepat sekali karena kita akan segera memasuki masa Prapaskah dan kita akan segera jelang di hari Rabu nanti misa Rabu Abu. Nah, ini akan kita pergunakan sebagai momen yang tepat untuk kita mulai kembali membuka gereja secara bertahap dan terbatas. Jadwal misa yang kita sepakati adalah pukul 6.30 pagi, pukul 9, dan pukul 18.30. Khusus yang 18.30 itu secara live streaming. Dan sesuai dengan apa yang disampaikan dengan kata-kata terbatas itu, maka jika bisa dilihat di layar, area yang digunakan gereja dan Aula Maria saja untuk sementara, ya, untuk tahap awal. Jadi totalnya 110 ditambah 70, sehingga total kapasitasnya menjadi 180 orang. Puji Tuhan. Lalu yang berikutnya, misa harian tatap muka juga akan dimulai kembali, yang sebelumnya kita lakukan secara daring hari Senin, Rabu, dan Jumat, tapi sekarang akan kembali menjadi misa harian tatap muka yang dimulai di hari Kamis dan selanjutnya, hari Kamis tanggal 3 Maret tentunya, dan selanjutnya sesuai dengan jadwal yang memang sudah berlaku sebelumnya, kita lakukan dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 6 pagi. Ibadat Jalan Salib yang berikutnya dilanjutkan misa dijadwalkan di tanggal 4 Maret pukul 17. Dan karena kebetulan ini masuk ke dalam kategori, ini kebetulan jatuh pada hari Jumat pertama dalam bulan Maret, maka akan ada juga live streaming di sana, ya. Kemudian yang keempat, ini juga hal yang menggembirakan dan kita perlu sambut dengan penuh sukacita, bahwa kita ada tambahan jadwal misa mingguan di hari Sabtu. Jadi mulai Sabtu tanggal 5 Maret 2022, gereja akan menambah jadwal misa tatap mukanya di pukul 17 sore. Selanjutnya berkaitan dengan nomor 1 dan juga yang lain-lain tentunya, kita akan melakukan dari tim Satgas COVID-19 Paroki Katedral Bogor akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan misa. Dan juga tentunya dengan perkembangan pandemi yang sekarang ada dan di sekitar kita. Ini akan dilakukan setiap 2 minggu sekali. Mari kita doakan bersama supaya semuanya
berangsur-angsur pulih dan semakin membaik, sehingga di minggu ketiga di bulan Maret, atau paling tidak di minggu keempat, kita mungkin bisa mulai menambah kapasitas yang ada dengan menambah area aula paroki, atau membuka gereja dengan komposisi kursi tengah 3-2-3, sehingga totalnya bisa menjadi per misa 350 dan maksimum 440. Baik, berikutnya yang nomor 6, jumlah petugas liturgi per misa selama 2 minggu pertama bulan Maret 2022 ditentukan sebagai berikut. Core itu maksimum 7 orang termasuk organis, TTK 10 orang, pelayan luar biasa maksimum 7 orang, dan untuk petugas internal security sebanyak 5 orang. Batasan usia untuk setiap petugas adalah maksimum 60 tahun. Saya lanjut ya. Syarat dan ketentuan dalam mengikuti misa di BMV Katedral Bogor. Dalam masa misa tatap muka bertahap dan terbatas ini, ada beberapa kriteria atau syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh semua yang akan mengikuti misa, dan harus disadari dan harus betul-betul disosialisasikan ke seluruh umat di lingkungan-lingkungan. Jadi mohon dengan sangat kerjasama dari Bapak Ibu Ketua Wilayah dan Ketua Lingkungan untuk betul-betul menyampaikan ini kepada seluruh umat di lingkungan masing-masing, di wilayah masing-masing. Yang pertama, saya kasih warna agak sedikit berbeda dan dengan garis bawah, karena ini sangat penting sekali buat kita ketahui, yaitu misa tatap muka hanya berlaku untuk umat yang terdaftar sebagai umat paroki BMV Katedral Bogor. Jadi kalau memang kita melihat di sebelum kita tutup gereja untuk bisa tatap muka, yang terakhir banyak dari paroki lain bisa masuk ke dalam gereja kita terima dengan baik. Untuk 2 minggu pertama di bulan Maret ini, mohon maaf, mohon dimaklumi bahwa kami tidak bisa menerima. Untuk sementara waktu, ya. Kemudian umat juga harus dalam kondisi yang sehat dan tidak memiliki riwayat penyakit penyerta atau komorbid. Yang kedua juga sangat-sangat penting, karena banyak sekali umat paroki Katedral Bogor yang memang domisilinya di paroki Katedral Bogor, tapi dengan alasan yang cukup beraneka ragam, mereka datang tidak mendaftar secara online. Jadi datangnya go show. Alasannya macam-macam, ya. Nah, ini mohon bantuan dengan sangat daripada para ketua lingkungan untuk mengingatkan kembali kepada seluruh warga umatnya untuk wajib mendaftar secara online melalui website yang ada di layar, yang sudah diketahui semua oleh warga atau umat paroki Katedral Bogor. Ya. Kemudian yang ketiga, batasan usia adalah 12 sampai 60 tahun. Ini berlaku umum, baik untuk umat maupun untuk petugas liturgi. Yang keempat, telah menerima vaksin lengkap dan dibuktikan dengan scan QR aplikasi Peduli Lindungi atau menunjukkan sertifikat vaksin. Dan yang kelima, umat wajib mematuhi SOP prosedur kesehatan yang berlaku di gereja BMV Katedral Bogor. Mencuci tangan dengan air yang mengalir dengan sabun yang disediakan, melakukan scan QR Peduli Lindungi dengan hasil warna hijau, memeriksa suhu tubuh dengan hasil maksimum 37,3 derajat Celcius, melakukan scan verifikasi QR daftar online, wajib mengenakan masker selama berada di dalam lingkungan gereja, wajib menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain, dan menghindari kerumunan.